Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Fernandes, BP 19 10 11 52 61 02 44. Kali ini saya akan membuat sebuah program C++ dengan menggunakan Borland C++, yaitu tentang operasi string. Operasi string terbagi dua fungsi, dan setiap fungsinya terbagi lagi. Fungsi yang pertama itu fungsi manipulasi string. Fungsi manipulasi string terbagi dari yang pertama fungsi strcat, yaitu digunakan untuk menambah string sumber ke bagian akhir dengan string tujuan. File header yang disetarakan itu string.h dan ctp.h. Langsung saja kita masuk ke programnya. Yang pertama kita masukkan include conio.h. Kedua, include iostream.h. Di sini kita melakukan file header tambahan yaitu string.h dan ctp.h. Include string.h dan include lagi ctp.h. Kemudian ada main kita masukkan tipe datanya yaitu char. Char adalah tipe data untuk karakter. Variabelnya itu nama D dengan batasan karakternya 20. Variabel berikutnya itu nama bel, batasan karakternya juga 20. Berikut cout itu untuk menampilkan variabel yang kita masukkan. Yang pertama itu masukkan nama depan. Kemudian cin nama D. Kemudian cout masukkan nama belakang. Masukkan nama belakang. Kemudian kita cin lagi nama bel. Terus kita masukkan fungsi stringnya itu strcat. Masukkan variabel yang tadi, nama D,
dan nama bel. Berikut si out itu untuk menampilkan hasil dari penggabungan kedua nama D dan nama B. Hasil penggabungan adalah nama D. Kemudian terakhir itu kita tutup dengan get dan tutup Kurawa. Coba kita runkan. Oke, bisa kita masukkan nama depan, gunakan nama saya saja, yaitu Ferdi. Nama belakang Fernandes. Nah, ini hasilnya. Oke, langsung saja ke program fungsi berikutnya, yaitu fungsi strcmp, yaitu digunakan untuk membandingkan string pertama dengan string kedua. Hasil dari fungsi ini bertipe data integer. File headernya sertakan itu string.h. Oke. Yang kedua ini kita tidak menggunakan headers yang ctp.h. Hapus saja. Dan ini kita hapus saja lagi. Kita masih menggunakan char. Ini kita tambah saja sini nama 1, batas karakternya 50. Sini kita hapus saja. Kita kasih sama dengan ini namanya Ondra. Karena terlalu banyak, kita copy saja. Hilang nih guys. Kita copy saja sebanyak 4 buah. Kita hapus ini nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ini kita ubah, ini 30, ini 30, ini 30. Namanya kita ubah. Ini Putra, bawahnya Ondra juga hurufnya sini kecil guys. Ondra sini kecil semua guys. Ondra.
Oke, kita masuk lagi ke cout untuk menampilkan variabel dari hasil perbandingan yang di atas. Cout hasil perbandingan nama 1 dan nama 2. Yaitu cout lagi guys. Kita masukkan fungsinya yaitu strcmp nama 1 nama 2 kurung INDL. Sudah guys, karena terlalu banyak kita copy saja, ini bisa makan waktu yang lama. Kita ganti saja di sini guys. Yang pertama nama 1 dengan nama 3. Maka di sini namanya nama 3. Yang kedua itu nama 1 dengan nama 4. Yang terakhir nama 2 dan dengan nama 4. Sudah, kita tutup dengan gauge lagi. Kalau gitu sudah cocok dengan modulnya, kita langsung run saja. Oke, cocok. Ini hasilnya, ini perbandingannya. Oke, langsung masuk program berikutnya. Yang ini kita hapus saja lagi. Karena di sini kita menggunakan gauge ini,
maka kita harus tambahkan headernya, yaitu stdio.h. stdio.h. hapus saja ini. Kita melakukan variable test batasannya 40. Lain pindah. Yang ketiga ini kita menggunakan fungsi strcpy, yaitu digunakan untuk menyalin string asal ke variabel string tujuan, dengan syarat string tujuan harus mempunyai tipe data yang sama dengan string asal. File header yang kita setarakan itu masih string.h. Oke, langsung pindah. Variabel pindah juga batasannya 40 juga. Kemudian cout lagi, cout, masukkan sebuah variabelnya, masukkan sebuah kalimat, masukkan sebuah kalimat. Oke, selanjutnya gets. Terus masukkan fungsinya strcpy. Pindah and test. Berikut lagi, hasil pemindahan. Pindah. Dengan gets. Dan kurung ke bawah. Kita jalankan saja. Bisa kita masukkan sebuah kalimat, Universitas Putra Indonesia saja. Universitas Putra Indonesia. Kita enter. Oke, kita lanjut langsung ke program fungsi ketiga. Fungsi ketiga itu strlen, yaitu digunakan untuk memperoleh banyak karakter dalam string
File headernya yang harus digunakan yaitu string.h juga. Ya sama seperti yang tadi. Karena di sini masih menggunakan get ini, maka studio.h masih kita gunakan. Kita hapus saja yang ini. Karena programnya hampir sama, tidak perlu kita hapus banyak-banyak, ini aja kita hapus. Kita tinggal nambah cout lagi, cout jumlah karakter yang diinputkan adalah jumlah karakter yang diinputkan adalah itu kan. Kemudian kita masukkan fungsinya, yaitu cout lagi dengan memasukkan fungsinya yaitu strlen. Sudah selesai, kita langsung sebaran. Bisa kita masukkan kalimat yang tadi saja, Universitas Putra Indonesia. Enter kan. Jadi jumlah karakter yang kita inputkan tadi adalah 27. Ini hasilnya. Oke, lanjut ke fungsi program berikutnya, yaitu fungsi strref, yaitu digunakan untuk membalik letak urutan pada string paling akhir dipindahkan ke urutan paling depan, dan string depan diletakkan di paling akhir. File headernya masih menggunakan string.h. Di sini kita juga masih menggunakan get ini, maka studio masih kita gunakan. Kita langsung saja kita hapus saja dari sini. Ini kita ganti dengan nama variabelnya nama, dan batasannya dan karakternya 20. Kemudian kita tekan cout, itu masukkan variabel yang kita akan tampilkan, yaitu masukkan nama Anda. Masukkan nama Anda. Kemudian get nama
kita masukkan fungsinya fungsi yaitu strref nama kita masukkan cout lagi, cout ini adalah batasan untuk tampilan hasilnya nanti. ENDL lagi hasil perubahannya, nama. Oke, sudah, kita langsung run saja. Oke, sukses. Masukkan nama saya saja, Ferdi Fernandes. Oke, nama saya diubah. Ini dibalikkan ini hasilnya. Oke, kita langsung saja ke jenis fungsi string kedua, yaitu fungsi konversi string. Fungsi konversi string ini terbagi beberapa jenis lagi, yaitu pertama yaitu fungsi atof yang digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik float. File headernya yang harus kita gunakan itu match.h. Maka string.h kita hapus karena kita tak menggunakan string.h. Kita menggunakan header yaitu math.h. Oke, kita hapus saja ini. Itu bayar dengan kata di sini kita akan tipe data float, itu untuk angka. Float angka label A. Tambahkan cout. Masukkan sembarang kata. Oke. Berupa angka. Angka sama dengan masukkan fungsinya itu atof kurung data ikut label A sama dengan angka ditambah 5.
Kemudian kita masukkan cout itu untuk hasil perubahannya. Oke, sudah selesai. Kita run saja. Kita masukkan sebarang kata berupa angka, yaitu 1, 2, sebarang saja. Oke, nah, ini hasilnya. Oke, kita coba lagi aja. Mungkin contoh ini salah. Misalnya 85,7. Koma di program ini tidak menggunakan tanda koma, itu menggunakan tanda titik. Oke, kita enter. Oke. Kita langsung saja ke program berikutnya, yaitu Atoy. Fungsi Atoy digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi numerik integer. File header yang diserahkan itu stdlib.h. Kita hapus saja di sini yang match.h tadi, menggunakan stdlib.h. Sini banyak yang sama programnya, kita saja yang tidak sama, itu dari fungsinya itu Atoy. Atoy sini kita ubah. Kita masukkan, kita ganti di sini float dengan int. Float tadi digunakan untuk angka yang berkoma, kurang int. Oke, sepertinya sudah sama dengan yang di modul. Kita langsung sejarankan. Kita masukkan angka misalnya 985. Ini hasilnya 90. Oke, kita lanjut ke program berikutnya, yaitu fungsi atol. Fungsi atol digunakan untuk mengubah string teks angka menjadi bilangan numerik long integer. File header kita gunakan masih menggunakan stdlib.h. Oke, di sini gunakan kata long. Tipe data long ini gunakan untuk angka yang lebih besar atau yang lebih luas, jangkauan angkanya lebih luas. Kita hapus gunakan long karena ini masih sama
guys, angka di sini kita ubah aja atol dari atol menjadi atol. Fungsi yang kita gunakan itu atol. Di sini kita ubah penambahan angkanya menjadi 50.000. Kita tambahkan lagi dengan sini si out NDL. Jadi kita runkan saja. Oke, kita masukkan sembarang angka itu 4, 5, 7, 8, 9. Enter. Ini hasilnya 957. Ini hasilnya. Oke. Oh, kayaknya ada yang salah, guys. Ada yang salah kayaknya, itu di sini. Kita tidak menggunakan 5 lagi di sini. Kita menggunakan penjumlahan saja. Kita coba runkan. Oke. Kita ulang lagi. Masukkan sembarang angka saja. Ini hasilnya. Oke, ini sudah betul. Tadi salah. Maaf. Kita langsung masuk ke program berikutnya, yaitu strlwr. Digunakan untuk mengubah setiap huruf kapital menjadi huruf besar atau string menjadi huruf kecil. File header yang kita gunakan string.h. Oke. Yang header stdlib.h kita hapus saja. Kita melakukan string.h lagi. Ini kita hapus saja. Ini masih sama. Kita masukkan cout, masukkan variabel yang akan kita tampilkan, yaitu masukkan sembarang kata yang huruf kapital. Sembarang kata dengan huruf kapital. Berikutnya get kata dan fungsinya, itu fungsi strlwr. Kata dan cout indl. Berikutnya cout lagi hasil perubahan.
Oke, sudah selesai. Kita coba runkan saja. Masukkan nama saya saja dengan huruf kapital. Ferdi Fernandes. Kita kan, ini hasilnya. Huruf nama saya yang huruf kapital berubah jadi huruf kecil. Langsung saja kita masuk ke program yang terakhir, yaitu fungsi strupr, yaitu digunakan untuk mengubah setiap huruf kecil dalam string jadi huruf kapital. Ini kebalikan dari fungsi yang sebelumnya, itu strwr. Kalau fungsi strupr ini mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital. Oke, hasilnya kita buat. Masih menggunakan header string, dan isi programnya sama. Kita ubah saja di fungsinya, itu kita ubah fungsinya ini jadi strupr. Oke, sudah. Kita coba runkan saja. Ada yang salah. Ada yang harus lupa saya ubah, guys. Ini salah. Kita hilangkan saja. Itu ini lupa saya tukar, guys. Ini huruf kecil. Kita runkan lagi. Oke, kita gunakan nama saya saja dengan huruf kecil, Ferdi Fernandes. Ini hasilnya, guys. Nama saya yang dari huruf kecil menjadi huruf kapital. Oke, hanya itu yang bisa saya tampilkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.